Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Bu Endah dalam pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai trigonometri, jumlah dan hasil kali. Sebelum kita melanjutkan materi, maka perlu diingat rumus trigonometri yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang pertama itu adalah rumus jumlah dan selisih sudut. Sin A ditambah B itu sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Kemudian sin A dikurangi B itu sama dengan sin A dikali cos B min cos A kali sin B. Lihat untuk sinus, maka tandanya di sini tetap ya, plus di sini plus, min. Nah, akan berbeda untuk kosinus. Kosinus A plus B itu sama dengan cos A kali cos B min sin A kali sin B. Untuk cos A min B itu sama dengan cos A kali cos B plus sin A kali sin B. Kita lanjut ke tan. Untuk rumus jumlah dan selisih tan A ditambah B itu sama dengan tan A plus tan B per 1 min tan A kali tan B. Kemudian untuk tan A min B itu sama dengan tan A min tan B per 1 plus tan A kali tan B. Baik, kita masuk ke sudut rangkap dan tengahan. Untuk sin 2A itu sama dengan 2 sin A cos A. Kemudian untuk cos 2A itu sama dengan cos kuadrat A min sin kuadrat A. Dengan mengganti cos kuadrat A itu dengan 1 min sin kuadrat A, maka kita peroleh rumus baru yaitu kosinus 2A itu sama dengan 1 min sin kuadrat A. Pun demikian ketika sin kuadrat A kita ganti dengan 1 min cos kuadrat A, kita peroleh rumus 2 cosnya itu sama dengan 2 cos kuadrat A min 1. Kita beralih ke tan 2A itu sama dengan 2 tan A per 1 min 2 1 min tan kuadrat A. Maaf, ini salah terus. Kita masuk untuk mengingat rumus sudut tengahan ya. Yang pertama, sin setengah A itu sama dengan plus minus akar 1 min cos A per 2 ya. Kemudian cos setengah A itu sama dengan plus minus akar 1 plus cos A per 2. Nah, dari rumus sin dan cos kita bisa turunkan untuk rumus tan setengah A. Itu sama dengan plus minus 1 min cos A per 1 plus cos A. Ya, banyak ya. Kita ingat bahwa sin A plus B itu sama dengan sin A dikali cos B plus cos A kali sin B. Nah, sekarang kita tuliskan bawahnya rumus untuk selisih sudut. Sin A min B itu sama dengan sin A kali cos B min cos A kali sin B. Nah, ketika ini kita tambah ya, maka cos A sin B dengan min cos A sin B-nya hilang ya. Sehingga hasilnya kita bisa tuliskan bahwa sin A plus B ditambah sin A min B sama dengan ya. Ini kan unsur yang sama di sini sin A cos B, berarti kita tuliskan 2 sin A kali cos B. Karena ini tadi operasinya kita tambah. Kita sudah dapatkan rumus trigonometri baru. Nah, dari rumus ini kita bisa turunkan ketika A plus B-nya kita misalkan P, A min B-nya kita misalkan Q, maka kita bisa menuliskan bahwa sin P plus sin Q itu sama dengan 2 sin P plus Q per 2 dikali cos P min Q per 2. Kenapa kok bisa seperti ini? Nah, baik, silahkan disimpulkan. Kita misalkan P-nya itu sama dengan A plus B, H-nya A min B, maka ketika ditambah ini kita peroleh P plus H sama dengan B-nya habis ya, sama dengan 2A. Kita tuliskan A-nya sama dengan P plus H bagi 2. Sekarang kita ganti kurang ya. P sama dengan A plus B, H sama dengan A min B. Ketika ini Bu Endah kurangi, maka kita peroleh P min H sama dengan 2B
A-nya habis ketika dikurangi ya. Kita peroleh B-nya sama dengan P min Q per 2 ya. Maka jelas sudah ketika kita peroleh rumus sin A plus B itu ditambah sin A min B sama dengan 2 kali sin A cos B, bisa kita tuliskan ulang transform. Jika kita misalkan P sama dengan A plus B, Q sama dengan A min B, kita tuliskan bahwa sin P ditambah sin Q itu sama dengan 2 kali sin P plus Q per 2, hanya diganti ini, dikali cos P min Q per 2 ya. Nih, kita bisa pakai plot ini. Sin plus sin sama dengan 2 sin cos. Ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan untuk yang berikutnya. Jika ada sin A plus B itu sama dengan sin A kali cos B plus cos A kali sin B. Kemudian sin A min B itu sama dengan sin A kali cos B min cos A kali sin B. Ini kalau Bu Endah, kalau tadi kan ditambah ya, ini sekarang kita kurang ya, maka sin A cos B nya itu hilang ya ketika kita kurang, maka menghasilkan rumus baru yaitu sin A plus B dikurangi sin A min B itu sama dengan 2 ya, min ini jadinya plus ya, 2 cos A kali sin B. Nah, ini kita peroleh rumus baru. Pun demikian ketika kita misalkan A plus B nya itu P, A min B nya kita tulis Q, maka kita bisa tulis ulang menjadi sin P dikurangi sin Q itu sama dengan 2 cos P plus Q per 2 dikali sin P min Q per 2. Lanjut ya, kita masuk ke cos ya. Cos A plus B itu sama dengan cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Nah, kalau selisihnya cosinus A min B itu sama dengan cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B. Apa rumus yang kita dapat ketika ini kita tambah ya? Maka kan min sin A kali sin B nya dengan sin A kali sin B di sini positif kan ya, saling menghilangkan ya, sehingga kita bisa peroleh rumus baru bahwa cosinus A plus B plus cos A min B itu sama dengan 2 cos A cos B. Nah, seperti ini. Nah, akan sama ketika kita misalkan seperti tadi ya, P nya itu adalah A plus B, Q nya adalah A min B. Maka kita bisa menuliskan bahwa cos P plus cos Q itu sama dengan 2 cos P plus Q per 2 dikali cos P min Q per 2. Seperti ini. Kita lanjutkan ketika nanti cosinus A plus B dan cosinus A min B nya dikurang. Kita perlu rumus apa ya? Baik, untuk cos A plus B itu sama dengan cos A kali cos B min sin A kali sin B, kita tuliskan kembali. Sedangkan untuk cosinus A min B itu sama dengan cos A kali cos B plus sin A kali sin B. Nah, ketika kita kurang, maka kita akan menghilangkan cos A kali cos B, cos A kali cos B akan saling menghilangkan. Kita peroleh cos A plus B min cos A min B itu sama dengan min 2 sin A kali sin B ya. Min ini tadi dikurang, perhatikan min sin A sin B min sin A sin B, berarti min 2 sin A sin B. Kita peroleh rumus ini. Pun sama seperti yang kita lakukan tadi untuk transformnya, ketika P nya kita misalkan A plus B dan Q nya kita misalkan A min B, maka kita bisa peroleh rumus baru yaitu cosinus P min cosinus Q itu sama dengan min 2 sin P plus Q per 2 kali sin P min Q per 2 ya. Baik, itu kira-kira ada 8 rumus tambahan lagi, yang mana sebenarnya 4 rumus itu bisa diturunkan dari 4 rumus sebelumnya, dan rumus baru ini pun diperoleh dari rumus yang kita peroleh pada pertemuan sebelumnya.
Baik, sebelum masuk ke contoh soal, kita perlu resume dulu untuk trigonometri jumlah dan hasil kali. Baik, di sini sin A plus B ditambah sin A min B itu sama dengan 2 sin A cos B, ya. Itu akan ekuivalen dengan sin P plus Q itu sama dengan 2 sin P plus Q per 2 dikali cos P min Q per 2, ya. Perhatikan, sin plus sin 2 sin cos pun berlaku untuk kebalikannya, 2 sin cos sin plus sin. Lanjut, untuk sin A plus B dikurangi sin A min B itu sama dengan 2 cos A sin B. Nah, ekuivalen dengan sin P min Q, sin P min sin Q itu sama dengan 2 cos P plus Q per 2 min sin P min Q per 2, ya. Perhatikan, sin min sin 2 kosin. Kalau tadi sin plus sin itu 2 sin cos, kalau sin min sin 2 kosin, ya. Perhatikan di sini. Kemudian sekarang berlanjut ke cos. Cos A plus B ditambah cos A min B itu sama dengan 2 cos A kali cos B, ya. Ekuivalen dengan cos P plus cos Q itu sama dengan 2 cos P plus Q per 2 kali cos P min Q per 2. Cos plus cos 2 cos cos, ya. Cos plus cos 2 cos cos, ya. Transform untuk mengubah jumlah ke kali itu berarti mengubah jumlah ke kali, ya. Ini sudutnya dibagi 2. Namun kalau ketika kita ngubah dari kali mau ke jumlah, di sini sudutnya tidak dibagi 2, ya. Untuk materinya seperti itu. Baik, cos A plus B dikurangi cos A min B itu sama dengan min 2 sin A sin B, ya. Kita bisa tuliskan kembali untuk mengubah jumlah ke dalam hasil kali, itu cos P min cos Q itu sama dengan min 2 sin P plus Q per 2 dikali sin P min Q per 2. Perhatikan, ya, untuk skemanya ini cos plus cos itu 2 cos cos. Sedangkan cos min cos itu min 2 sin sin. Itu beberapa plot supaya lebih gampang untuk menghafalnya. Baik, kita lanjut ke nomor 1 contoh soalnya. Misal, nilai dari 4 sin 37,5 derajat cosinus 7,5 derajat. Nah, berapakah nilai dari 4 sin 37,5 derajat cos 75 derajat? Nah, kita kan tidak bisa menentukan nilai sin 37,5 dan cos 7,5. Maka ini bisa kita transform menggunakan rumus ini, ya. Sin A plus B plus sin A min B itu sama dengan 2 sin A cos B. Nah, kali ini kita pakainya dari kanan ke kiri, ya. Biasanya kalau kiri ke kanan, ini dari kanan ke kiri. Baik, 4 sin 37,5 derajat cosinus 7,5 derajat Bu Endah split jadi 2 dikali 2 sin 37,5 derajat kali cos 7,5 derajat. Nah, 2 sin 37,5 derajat cos 7,5 derajat kita transform di sini, ya. Ini ke sana, seret, ya. Berarti 37,5 derajat plus 7,5 derajat, ya. A plus B, lihat, ya. Berarti 37,5 derajat ditambah 7,5 derajat plus sin A min B, berarti 37,5 derajat dikurangi 7,5 derajat. Sehingga kita tuliskan kembali 2 kali sin 45 derajat plus sin 30 derajat, ya. Kita isikan untuk sin 45 derajat berarti setengah akar 2, sin 30-nya setengah, kemudian kita kalikan 2, sehingga hasil dari 4 sin 37,5 derajat kali cos 7,5 derajat itu adalah akar 2 ditambah 1.